Dan saya langsung ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, tadi ada semacam kayak keluh kesah ya, atau mungkin keberatan lah dari salah satu pengacara dari Saka Tatal ya, Farhad Abbas, yang mengatakan kenapa dipersulit untuk mendapatkan BAP. Bahkan pernyataan dari Polresta Cirebon mengatakan sudah tidak ada BAP-nya seperti itu. Bagaimana Pak Ito? Ya, ini Mas Fadil ya, karena ini kan sudah masuk di ranah pengadilan ya, proses peradilan. Sekarang tinggal diuji saja nanti apakah keputusan hakim di 3 tingkatan lembaga peradilan itu ada cacat hukumnya atau tidak ya. Karena secara normatif proses penyidikan itu kan sudah selesai. Nah, meskipun kemudian di dalam pendalaman oleh fungsi internal Polri ditemukan mungkin ada kesalahan yang tidak bersifat substansial atau material, tentunya kita menganggap bahwa proses penyidikan sudah selesai ya. Nah, ini dibuktikan dengan indikatornya diterimanya berkas perkara oleh JPU. Nah, kalau dikatakan oleh pengacaranya Saka Tatal itu ya haknya dia lah yang mengatakan demikian. Nanti kita uji saja lah, silakan saja. Tapi kalau dikatakan Polres Cirebon enggan atau tidak menerima itu, saya kira nggak mungkin lah. Karena kan ada satuan atasan yang mengawasi ya. Karena tidak mungkin laporan polisi itu tidak diterima. Silakan saja. Tapi nanti kan ada namanya di setiap laporan polisi itu dilakukan penyelidikan atau pendalaman. Apakah ini patut untuk diteruskan untuk dalam proses penyidikan atau tidak? Semua orang boleh melapor. Tapi tidak semua laporan itu bisa diteruskan dalam proses penyidikan, tergantung daripada pertimbangan daripada anggota yang ada di SPK, yaitu selama ini prosesnya demikian, Mas Fadil. Baik, saya mau ke Pak Kudri. Kalau Pak Kudri tadi mendengarkan juga pernyataan dari kuasa hukum Rivaldi yang menyatakan bahwa ternyata memang sudah diajukan banding, kemudian kasasi, bahkan diminta juga ahli-ahli yang meringankan saat itu, tapi semuanya ditolak. Iya, yang saya dengar tadi bahwa di proses tingkat banding itu hakim pengadilan tinggi menolak banding dari pemohon banding itu dengan alasan si pemohon banding itu tidak mengajukan memori banding. Padahal menurut ketentuan KUHAP, gitu ya? Iya, padahal menurut KUHAP untuk mengajukan banding itu tidak disyaratkan harus ada memori banding. Oh? Iya kan? Yang penting dalam 7 hari ya setelah dia tahu tenggat waktu tersebut dia banding itu. Jadi memori banding tidak satu persyarat. Artinya seharusnya kasasi itu tersebut atau banding tersebut diterima ya? dong? Iya, kalau ditolak tapi jangan alasannya karena tidak mengajukan memori banding. Ya, dia pengadilan tinggi bisa aja menolak, ya kan? Tapi jangan penolakan itu didasarkan tidak diajukan memori banding gitu loh, ya kan? Nanti harus dipertanyakan ada apa di pengadilan pertama, di pengadilan saat itu ya, Pak? Kalau kita mau lihat proses perkara ini, kita kan mestinya holistik gitu loh. Kita jangan melihat di parsial. Di kepolisian saja. Nah, kan kita juga lihat di proses selanjutnya ini di kejaksaan dan ini. Misal contohnya, hakim dalam keputusan menyatakan pembunuhan atau berencana itu ya, perkosaan itu dilakukan oleh 11 orang, 3 orang itu adalah DPO. Hakim itu kan mengutip dari apa yang dikatakan dalam tuntutan penuntut umum. Nah, penuntut umum itu kan dapatnya juga dari penyidik. Yang menjadi pertanyaannya, kan mestinya penuntut umum itu harus betul-betul yakin ini firm bahwa memang 3 orang ini. Artinya ketika P18 Polri menyerahkan kepada kejaksaan, ya itu harus dicek dulu. Dicek dulu. Nah, sekarang kalau kita misalnya hal ini ya, peristiwa ini diperiksa oleh komisi kejaksaan, ya kan nanti komisi kejaksaan itu kan akan minta berkas di penuntut umum yang nanganin. Itu bagaimana P21 itu? Apakah dari P18 langsung P21? Apa tidak P19 dulu? Apa nggak ada P19? Apa nggak ada petunjuk? Atau nggak ada misalnya harus ada pemeriksaan tambahan? Itu kan bisa ini juga. Kalau itu pun tidak dilalui, kan di sini ada ada tanda tanya kenapa itu dilakukan gitu loh. Nah, begitu juga di tingkat peradilan. Ya kan pengadilan itu kok langsung percaya berdasarkan keterangan ini, tidak ada didukung alat bukti yang lain gitu loh. Nah, kalau memang dahulu. Tapi apakah KY bisa menganulir putusan? Tidak bisa. KY kalau ada pemeriksaan KY, putusan KY itu
tidak bisa membatalkan putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan bisa dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, yang nggak bisa dibatalkan. Nah, tapi kalau misalnya ini mau di PK, ya kalau misalnya komisi yudisial memanggil hakim yang semua dari di PN, di PT, bisa dipanggil, dipanggil, didengar keterangannya. Terjadi unprofessional conduct atau tidak? Iya kan? Kalau terjadi unprofessional conduct itu kan KY akan memberikan rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung. Oh ini loh anak buah Anda nih kelakuannya kayak begini loh, ya kan? Gitu loh, ya kan? Gitu. Nah, dari hasil kayak begini kan ketua Tapi nanti untuk mungkin dari kejaksaannya sendiri atau di pengadilannya misalnya hakimnya sendiri, kalau memang terbukti ada mungkin tidak kesesuaian dengan SOP, itu juga bisa kena sanksi. Hukum acara pidana itu adalah proses. Kita bicara beracara proses dalam rangka untuk mencari bukti material bahwa orang itu memang betul dia yang melaksanakan. Nah, kalau prosesnya salah, nggak mungkin bisa didapatkan kebenaran yang material. Jadi kalau ada unlawful proses atau malpraktek atau tidak dengan praktek, itu kan pasti. Jadi kan di dalam ketentuannya, kalau prosesnya salah, itu mengakibatkan semua prosesnya tidak sah. Bukan ini tidak sah kalau proses kalau bisa dibuktikan bahwa proses itu tidak dilaksanakan atau misalnya di dalam Mahkamah Agung itu akan mempertimbangkan bahwa proses yang dilakukan itu tidak lengkap. Bisa Mahkamah Agung misalnya kalau misalnya di dalam perkara PK itu nah di dalam PK itu tidak langsung berkas perkaranya itu dibawa ke Mahkamah Agung. Tapi prosesnya dipersidangkan lagi? Iya, di pengadilan negeri di mana PK itu diajukan akan diadakan sidang lagi. Baik itu karena alasan novum, karena ada pertentangan putusan satu pengadilan dengan lain, atau ada kekhilafan. Itu dia akan disidangkan. Nah, itu para pihak akan dipanggil. Dalam hal ini penuntut umum dan pemohonnya akan dipanggil. Itu dilakukan di pengadilan tahap awal tadi? Di pengadilan tingkat pengadilan negeri di mana PK itu diajukan. Jadi begini. Dan itu biasanya kalau PK itu yang meriksa itu ketua pengadilan. Ya, jadi kita percaya. Jadi kalau walaupun pengadilan negeri Cirebon itu adalah pengadilan kelas 2A, kelas 2B, 2A, tapi hakimnya itu udah cukup senior. Ya, dia pernah berapa kali menjadi ketua dari ini. Nah, jadi ketua itu akan meriksa gitu ya. Tapi ketua itu tidak memutuskan. Dia memberikan fakta-fakta ini untuk disampaikan ke Mahkamah Agung. Jadi kan Mahkamah Agung itu bukan yudeks faksi, bukan peradilan fakta. Mahkamah Agung itu adalah peradilan hukum, yudeks juris. Nah, jadi dalam fakta-fakta pemeriksaan fakta diulang itu adalah di pengadilan negeri. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau memang ini PK, kita harapkan ketua Mahkamah Agung coba menunjuk hakim-hakim yang senior, yang teliti gitu ya. Jadi betul-betul ini. Jadi perkara ini ya bisa selesai. Bisa selesai ya. Nanti bisa dicari. Nasib orang pun juga nih. Tapi kan kita harus perhatikan juga keadilan korban. Ya kan? Dalam hal ini kan korban itu kan menjadi bimbang. Siapa dong yang pelakunya segini gitu. Termasuk misalnya ada orang yang dihukum tapi dia nggak bersalah. Nah, itu kan kita. Jadi mungkin Mahkamah Agung merupakan pintu untuk menyelesaikan kesemrawutan ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Kudri. Memang ini sebenarnya prosesnya masih cukup panjang begitu ya. Semoga memang dapat terungkap secara jelas mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki. Tapi sebagaimana tadi Pak Kudri sampaikan, Rati, cukup panjang. Tapi bila ada itikat baik, ya kan, ada goodwill di situ. Wah, ini kasus ini selesai bisa juga dengan terang benderang begitu. Baik, terima kasih Pak Kudri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita hadirkan juga rangkaian informasi pilihan ke depan Anda. Usai jeda periode berikut, kami akan kembali.